Kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam anugerah kasih Tuhan yang besar. Yang sudah memelihara saudara sampai hari ini di dalam pergumulan perjalanan hidup kita. So, kasih Tuhan, mari kita bersama akan membuka firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 13. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami sampai hari ini. Dan di mana hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu akan menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu yang mengarahkan kami, firman-Mu yang menghiburkan setiap kami. Kiranya Tuhan akan berkati pemberitaan firman-Mu. Tuhan bicaralah kepada setiap kami, dalam kuat kuasa Roh-Mu akan memperbaharui setiap kami. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, sekarang kasih Tuhan, teks perikop firman Tuhan ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu berhubungan dengan jemaatnya. Bagaimana Tuhan itu berbicara kepada jemaatnya. Dia adalah Tuhan yang tidak sekali-kali meninggalkan jemaatnya. Dia berinteraksi, dia berelasi, dan dia berbicara kepada jemaatnya. Khususnya di sini, dia berbicara kepada jemaat orang-orang Kristen di kota Philadelphia di abad yang pertama. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Dia katakan di sini, dia adalah yang kudus. Dikatakan, dia adalah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Di sini dengan sangat clear, dengan sangat jelas Tuhan memperkenalkan dirinya. Di dalam hal ini dia berkata bahwa dia sebagai firman, sebagai sang firman, sebagai dia sang kudus, yang kudus. Dan dia yang maha benar itu. Dia memperhatikan akan jemaat Philadelphia. Dia mengenalkan dirinya kepada mereka sekali lagi. Mereka sudah tahu siapa dia. Tetapi dengan beberapa predikat, dengan beberapa identitas, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia peduli. Dan di sini kita melihat sebenarnya berbicara kepada jemaat Philadelphia merupakan sesuatu penegasan akan misi Tuhan kepada jemaat ini. Tuhan memperhatikan mereka. Oleh karena ada sesuatu yang mereka akan dan harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan daripada mereka sendiri. So, sekalian konteksnya adalah jemaat Philadelphia ini adalah sebuah jemaat di kota Philadelphia yang di dalam budaya, di dalam peradaban pada masa itu sebenarnya kota ini dibangun dengan satu tujuan untuk menjadi semacam etalase, menjadi semacam tempat untuk memproklamasikan, menunjukkan kepada dunia puncak daripada kebudayaan Yunani. Jadi kota Philadelphia itu sendiri memiliki misi pada dirinya. Dan kepada jemaat di Philadelphia ini, Tuhan Yesus juga punya misi. Dan dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang dia sudah dan sedang dan akan terus lakukan untuk jemaat Philadelphia ini. Itu sebabnya ketika memperkenalkan diri Tuhan Yesus juga melanjutkan selain dia berkata, aku adalah sang firman yang kudus dan benar. Dia berkata bahwa aku adalah yang memegang kunci Daud. Yang bagaimana? Yang apabila aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Apabila aku menutup pintu itu, tidak ada yang bisa membuka.
Tuhan Yesus bicara kepada jemaat ini, bahwa selama ini dia bekerja untuk memberikan kepada mereka pintu terbuka, sebuah kesempatan. Sama seperti Philadelphia, kota itu punya kesempatan menjadi etalase, menunjukkan kepada dunia puncak daripada kebudayaan Yunani. Demikian juga orang-orang percaya di Philadelphia, orang Kristen. Di situ Tuhan sedang dan terus bekerja untuk memberi mereka kesempatan menyatakan Tuhan di kota Philadelphia dan di tempat-tempat lain. Ada satu misi Tuhan atas jemaat Philadelphia. Dan itu ditunjukkan dengan satu metafor, yaitu gambaran bahwa ada pintu yang terbuka. Apa yang dimaksud dengan pintu itu tidak lain daripada kesempatan mereka untuk bukan cuma ada, tetapi juga untuk menyaksikan Tuhan ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus berkata kalau pintu itu sudah dibuka selama ini oleh dia, dan siapapun tidak bisa menutup pintu yang dia buka. Nah, sekarang ini juga berhubungan dengan konteks waktu itu, yaitu orang-orang Kristen yang percaya Tuhan di masa itu sudah terusir daripada sinagog orang-orang Yahudi di sana. Mereka sudah tidak punya tempat, mereka dikeluarkan. Mereka harus keluarkan dan pintu tertutup bagi mereka. Sehingga mereka tidak bisa ibadah di sinagog-sinagog mereka, orang-orang Yahudi. Tetapi dengan metafor ini Yesus sedang mengatakan, oke, kamu terusir, kamu tidak diberi tempat. Pintu tertutup dari sinagog-sinagog itu. Tetapi aku Tuhan membuka pintu yang lain. Aku buka kesempatan yang lain. So, kasih Tuhan, Yesus sedang berbicara bahwa kalian memang terusir dari sinagog itu. Dan memang ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadiran orang percaya ini, orang Kristen. Itu sebabnya mereka terusir, pintu ditutup dari sinagog. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tidak masalah, oleh karena dia sendiri yang membuka pintu yang lain. Kalian terusir, tetapi Tuhan membuka kesempatan yang baru. Yesus mengenalkan diri sekali lagi kepada jemaat Philadelphia, bahwa dia adalah Tuhan yang mempedulikan mereka, dan yang memberi mereka kesempatan di dalam karyanya. So, kasih Tuhan, ada berapa hal yang luar biasa yang dipuji dalam bagian ini sebenarnya. Apa yang kita lihat dengan jemaat Philadelphia? Yang pertama adalah bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat puas dengan kehidupan dan pelayanan daripada orang-orang Kristen Philadelphia. Di dalam terjemahan lain dikatakan dia itu completely pleased. Dia sangat betul-betul dipuaskan, completely pleased. Sangat dipuaskan oleh karena apa? Rupanya apa yang dikehendaki Tuhan itu sudah betul-betul dilakukan oleh orang-orang Kristen ini. So, sekalian sangat tidak mudah untuk saya dan saudara itu menyenangkan seseorang, bukan? Kita bisa coba di rumah tangga kita. Ingin selalu menyenangkan akan suami kita. Selalu menyenangkan suami. Tidak gampang, bukan? Untuk selalu menyenangkan istri. Apakah itu mudah? Saya rasa juga tidak gampang. Menyenangkan anak-anak juga sama sekali tidak gampang. Menyenangkan seseorang sampai completely pleased. Itu sesuatu yang tidak gampang, bukan? Oleh karena selalu ada tuntutan dan juga di lain pihak kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginannya. Tetapi di sini luar biasa. Bahwa orang Kristen Philadelphia itu sudah sampai ke satu level di mana Tuhan itu sudah betul-betul puas dengan mereka itu. Sesuatu yang sangat jarang kita lihat di dalam, bahkan dalam konteks Alkitab. Sebuah pujian yang menurut saya sangat luar biasa dikatakan bahwa mereka itu betul-betul menyenangkan Tuhan. Saya rasa dalam hidup kita seringkali kita diskusi tentang menyenangkan Tuhan. Tetapi seringkali itu masih dalam kategori manusia, bukan? Mesti begini, mesti begitu. Tetapi ini final. Sebab yang menyatakan puas itu bukan manusia, bukan organisasi. Tetapi yang menyatakan puas itu adalah Tuhan sendiri. Dan lebih lanjut dia katakan bahwa kepuasan Tuhan atas mereka itu sebenarnya berhubungan dengan kondisi mereka. Artinya mereka itu secara kekuatan tidak banyak. Maka dikatakan sebenarnya mereka itu adalah little strength. Kekuatannya itu kecil sekali. Tetapi sekalipun kekuatannya kecil, tetapi mereka begitu luar biasa sampai menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala situasi di mana sangat mungkin mereka akan menyangkal nama Tuhan. Oleh karena situasi pada hari itu, saat itu memang tidak menyukai akan kehadiran orang-orang Kristen. Termasuk khususnya daripada mereka penganut agama Yahudi, mereka sangat tidak suka. Tetapi kasih Tuhan, orang-orang Kristen Philadelphia membuktikan itu. Bahwa sekalipun kekuatan mereka kecil, tetapi kesetiaan mereka besar. Kesungguhan mereka kepada Tuhan itu begitu besar. Bahkan dikatakan mereka tidak menyangkal namaku, kata Tuhan.
Oleh karena ada sangat banyak kemungkinan di mana di bawah tekanan sosial, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, orang-orang ini bisa saja menyangkalkan nama Tuhan. Dan kita tahu di dalam konteks sejarah pada waktu itu bahwa orang-orang sangat meninggikan kaisar, orang-orang meninggikan dewa-dewi. Tetapi mereka itu tidak menyangkal nama Tuhan. Dan itu yang dipuji oleh Tuhan. Kekuatan mereka kecil, tetapi semangat kesetiaan mereka sangat besar. Ini seringkali berlawanan dengan satu konsep kita yang seringkali berkata, kalau kita punya kekuatan besar, kita pasti setia. Kalau kita punya power yang besar, kita pasti setia. Kalau kita punya segala kelimpahan, maka kita setia. So, sekalian itu adalah sesuatu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Oleh karena dibuktikan di dalam bagian ini. Saudara bisa menjadi orang yang lemah, tidak banyak kekuatan. Tetapi kalau dalam hal kesetiaan, mungkin kita adalah orang yang jauh melampaui orang-orang lain. Yang jauh lebih kuat, lebih hebat dari kita sekalian. Dan pujian itu dilanjutkan oleh karena konteks ini menunjukkan bahwa tidak ada celaan kepada orang-orang Kristen Philadelphia ini. Bukan cuma completely pleased, tetapi juga bahwa tidak ada satupun bunyi, satu yang negatif terhadap jemaat Kristen Philadelphia ini. Ini kan luar biasa. Bukan cuma disenangkan Tuhan oleh mereka, tetapi Tuhan tidak memberikan satupun peringatan-peringatan ataupun cercaan kepada mereka. Kalau kita lihat di dalam jemaat kitab Wahyu, ada 7 jemaat di situ. Dan Philadelphia itu adalah jemaat yang absen, yang tidak punya satupun celaan. Jemaat yang lain ada pujian, ada celaan. Jemaat yang lain ada pujian, ada celaan. Dan bahkan ada yang banyaknya celaan semua, tidak ada pujian. Tetapi untuk Philadelphia, pujian tanpa celaan. Bukankah luar biasa? Tidak mudah bukan dalam hidup saudara untuk mengejar kesempurnaan secara total. Bahwa saudara akan mengerjakan sesuatu tanpa cacat. Mengerjakan sesuatu tanpa kesalahan. Ada orang yang takut sekali berbuat salah. Akhirnya dia salah karena dia tidak kerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Karena terlalu takut berbuat salah. Tetapi ada juga orang gegabah yang banyak sekali berbuat salah. Ini salah, itu salah, dan seterusnya salah terus. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, orang Kristen Philadelphia, di dalam kehidupannya, di dalam kesaksiannya, di dalam pelayanannya, menjadi orang-orang yang betul-betul luar biasa. Menyenangkan Tuhan tetapi juga tidak memiliki satu cercaan negatif terhadap mereka. Dan ini luar biasa bukan? Luar biasa. Dan kalau kita lihat pujian ini keluar dari Tuhan sendiri. Sebuah pujian yang tulus. Bukan sebuah kata-kata ingin menyenangkan suatu ideologi. Bukan. Tetapi betul-betul keluar dari perkataan Tuhan. Karena di depan dia berkata dia adalah Tuhan yang kudus dan yang benar. Dia yang ngajarin kita untuk berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan dia adalah yang berkata kepada jemaat Philadelphia, kamu ini, kalian ini, betul-betul sudah menyenangkan Tuhan. Dan kalian ini sudah betul-betul tidak menyangkal namaku. Dan kalian ini aku dapati, kata Tuhan. Setia. So, kasih Tuhan, ini satu tantangan untuk kita juga sebenarnya, untuk kita melihat dan berkaca kepada diri kita. Melewati kesulitan dalam hidup, melewati pandemi, melewati begitu banyak disruption dalam hidup ini. Saudara mungkin baru menyadari kita. Betapa lemahnya kita, betapa banyaknya hal dalam diri kita yang perlu dikoreksi. Sekalian lewati kesulitan yang ada selama 1,5 tahun ini sebenarnya adalah satu tes. Suatu ujian untuk saudara, untuk kita betul-betul berkaca dan juga melihat. Kita ini sebenarnya sejauh mana selama ini. Kesetiaan kita, kesungguhan kita, keberanian kita, kemurnian kita, dan seterusnya di depan Tuhan. Dan kalau ada pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, baiklah kita juga berkaca. Kalau Tuhan hari ini bicara kepada kita, apa yang akan dia katakan? Kalau Tuhan hari ini dia berbicara kepada kita tentang keluarga kita, apa yang dia katakan? Kalau Tuhan bicara kepada kita hari ini tentang usaha kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita melayani, bagaimana cara kita bermisi, apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan mengatakan perkataan-perkataan ini kepada kita? Seperti yang dia katakan kepada jemaat Kristen di Philadelphia. Hal yang kedua yang menarik dari bagian ini. Ketika pintu sudah dibuka, kesempatan dibuka untuk jemaat di Philadelphia. Ada hal yang kedua adalah Yesus sendiri Tuhan memberikan janjinya kepada jemaat Philadelphia ini.
Menarik sekali bahwa bukan di depan itu ada janji baru jemaat ini melakukan dan lalu kemudian ada janji hadiah dan sebagainya. Tidak, saudara sekalian. Yang menarik justru sebaliknya adalah setelah mereka melakukan baru datanglah janji Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang yang setia tanpa betul-betul mengklaim, meminta-minta janji dari Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah mengalami hidup yang menang, hidup yang baik, baru janji itu datang. Maka di ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar mereka. Dan di sini luar biasa sekali, tanpa disuruh, tanpa dipaksa oleh siapapun, Tuhan itu ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, dan berbicara mengenai betapa dia itu memberikan janji-janjinya. Yang demikian, kita berkata, bahwa dia mendengar akan keluhan dan pergumulan mereka. So, sekali ini bukan orang Kristen Philadelphia, bukan orang yang malu. Bukan orang yang cengeng, tetapi mereka adalah orang yang sudah dalam keadaan yang tadi sangat terbatas, sangat kecil kekuatannya, sudah setia kepada Tuhan dan atas diri mereka Tuhan memberikan janjinya. Tetapi kepada jemaat di Philadelphia ada sesuatu yang berbeda di sini. Yaitu Tuhan memberikan dirinya, memberikan janjinya kepada mereka di saat-saat ini oleh karena ada tantangan baru yang akan sedang mereka hadapi. Jadi setelah mereka melolos daripada kesulitan yang pertama, di depan mereka itu ada kesulitan yang berikutnya. Dikatakan akan ada di sana cobaan yang akan datang di seluruh dunia. Nah, kamu akan termasuk bagian dari itu semua. Ada sesuatu yang lebih berat akan terjadi. Nah, di atas situasi ini sebenarnya kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata memberikan janjinya kepada jemaat ini. Dan janjinya itu luar biasa sekali. Bahwa dikatakan dikatakan akan membuat orang-orang Yahudi yang disebut dengan di synagogue of Satan, jadi sinagoge setan, itu mereka akan dikatakan dibuat oleh Tuhan itu tersungkur di depan kakimu. Bahwa Tuhan itu artinya tidak akan diam, dia akan bertindak. Dia bukan cuma akan melindungi akan orang-orang Kristen Philadelphia ini, tetapi bahwa dia akan berbuat sesuatu sampai mereka pembenci-pembenci itu akan tersungkur di depan kakimu. Kasih Tuhan tidak semua mengalami akan seperti ini. Tetapi ini ada satu janji khusus kepada Philadelphia. Bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan mereka dan dia akan bertindak. Dan lebih dari itu dikatakan, dan itu terjadi di depan mereka. Artinya musuh-musuh itu akan ditaklukkan di depan mereka sampai dikatakan mereka akan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi pengakuan itu akan timbul bukan dari orang Kristen Philadelphia ini saja, tetapi itu akan keluar datang dari musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya itu akan melihat sesuatu bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan orang-orang ini. Bahwa Tuhan itu akan bertindak, bahwa pada dasarnya Tuhan itu bukan Tuhan yang akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan yang akan bergerak, yang akan approaching and acting. Allah yang mendekati. Dan Allah yang akan bertindak dalam kesusahan mereka. Kasih Tuhan, bukankah ini yang kita harapkan juga? Ketika saudara itu bergumul dalam kesulitan untuk bisa hidup dan melayani Tuhan. Ada banyak penderitaan dan kesulitan dalam semuanya ini. Tetapi yakinkanlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa dia mungkin sementara waktunya kelihatan tidak bergerak diam. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia bertindak, dia bergerak di tengah-tengah kita. Di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Dan dia akan acting. Dia akan bertindak untuk saudara. Memang mungkin waktunya belum tiba. Memang mungkin waktunya itu belum pas. Tetapi sekali-kali dia tidak akan meninggalkan orang percaya. Itu janji Tuhan. Dan ada yang lebih luar biasa di sini. Yaitu ada satu deklarasi sebenarnya. Sebuah deklarasi yang Tuhan bikin di tengah-tengah konteks ini kepada jemaat Philadelphia dan berkata, aku akan kasih tahu kepada mereka siapa saya, siapa aku. Dan akhirnya dikatakan tindakan ini akan membuat mereka, orang-orang yang memusuhi kamu itu mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Tuhan itu bukan cuma membuat jemaat Philadelphia mengetahui mereka dicintai Tuhan. Tetapi di sini lebih lagi membuat orang-orang musuh-musuh itu mengaku ada kehadiran Tuhan, ada cinta Tuhan, ada kasih Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Ini saya rasa sebuah pengakuan kesaksian yang sangat hebat. Dan Tuhan tidak malu untuk dideklarasikan seperti itu. Untuk dinyatakan seperti itu.
Kasih Tuhan di Alkitab, kalau kita melihat ada beberapa kasus atau case yang luar biasa sebenarnya. Salah satu yang selalu saya renungkan adalah bagaimana Tuhan itu di Alkitab Perjanjian Lama khususnya. Dia tidak akan segan, dia tidak akan sungkan untuk berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan sendiri yang ngaku bahwa dia adalah Allah untuk mereka ini. Jadi bukan sekedar mereka ini, Abraham, Ishak, Yakub mengaku itu adalah Allah mereka. Tetapi Allah sendiri dari mulutnya mengaku, aku adalah Allah bagi mereka ini. Aku adalah Allahnya mereka. Dan ketika nama itu digabungkan sekalian menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu berarti bahwa Allah sendiri memberikan dirinya menjadi bagian daripada orang-orang ini. Sama seperti orang-orang ini memberikan dirinya menjadi bagian daripada kehendak Allah dalam hidup mereka. Jadi kalau kita mempelajari ketika nama diberikan, ketika deklarasi, ketika cinta, ketika janji diberikan oleh Tuhan Allah, dia itu mengikatkan diri di dalam semuanya itu kepada makhluk-makhluk kecil ini yang namanya manusia-manusia terbatas ini. Aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah Ishak, Allah Yakub. Demikian juga Tuhan akan berkata begini, nanti ketika lihat janji yang lain adalah, aku akan memberikan namaku ditulis bagi kamu. Kasih Tuhan deklarasi seperti ini mungkin adalah sesuatu yang gak biasa. Dan tidak selalu terjadi seperti ini. Tetapi ini memang luar biasanya di sana bahwa Allah itu, Tuhan itu begitu suka dan begitu juga bangga untuk bisa menjadi bagian daripada hidup kita. Dia disebut sebagai Allahnya kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan hal yang sama dalam hidup kita? Dan itu terjadi memang tidak untuk semua orang ternyata. Kalau kita membaca di Alkitab adalah bagi mereka yang sebenarnya menjaga hidupnya bagi Tuhan. Atau dengan istilah yang dipakai di dalam kitab Wahyu ini adalah mereka yang menang, overcomer. Untuk mereka-mereka yang menang ada janji-janji yang rupanya spesial. Yang tidak diberikan sekali lagi bagi yang lain. Tapi bagi mereka, orang-orang yang mengikut Tuhan dalam kesetiaan, janji itu datang dan datang dan datang lagi. Jadi saudara sekalian, kita bukan tidak diajar untuk begini. Ayo dijanjikan dulu baru kita kejar. Janjikan baru kita kejar. Tetapi yang terjadi di Philadelphia adalah mereka melakukan dulu. Lalu datang lagi janji, datang lagi tantangan, tetapi mereka melakukan lagi setelah itu. Jadi janji itu diberikan di atas kemenangan, bukan di atas kegagalan atau di atas bujukan-bujukan. Maka itu sebabnya kita tidak heran kalau anugerah demi anugerah datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang setia. Ketika mereka setia datang anugerah. Lebih setia lagi, anugerah itu datang lebih lagi. Dan seterusnya. Menjadi sesuatu yang multiplikasi, yang berulang-ulang dan terus menerus. Itu yang dijanjikan oleh Alkitab kepada kita. Dan hal yang ketiga yang menarik buat saya adalah bahwa setelah memuji semuanya itu, di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan ayat yang 11, 12, 13. Tuhan itu mengingatkan kepada mereka bahwa ada sesuatu yang lebih lagi sekarang ini. Bukan saja mereka harus puas dengan apa yang mereka sudah capai, tetapi Tuhan mengingatkan ada sesuatu lagi setelah itu. The next level. Dan Tuhan mulai dengan peringatan. Apa yang ada pada kamu, apa yang kamu sudah capai itu dikatakan peganglah yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotanya, pahalanya, pialanya, rewardnya. Artinya ada satu peringatan. Kalau saudara sudah mencapai satu level tertentu, kita sudah mengalami kemenangan tertentu di dalam Tuhan, jagalah kemenangan itu. Oleh karena seperti ada orang berkata begini, untuk meraih kemenangan itu sangat tidak gampang. Tetapi lebih sulit lagi untuk menjaga kemenangan itu. Kita naik agak susah. Tetapi untuk terus bertahan di puncak, bukankah itu juga tidak gampang? Di overcomer, orang-orang yang menang itu dikatakan, kalian harus jaga diri. Harus jaga diri. Supaya apa? Supaya piala atau mahkota di sini dikatakan tidak diambil daripada kamu. So that no one may take your crown. Jangan sampai ada orang yang mengambil crown mahkota yang sudah dijanjikan diberikan kepada kita. Dalam bahasanya Rasul Paulus adalah kita mesti menjaga pencapaian, menjaga usaha yang sudah tercapai, menjaga buah yang sudah dihasilkan. Menjaga kesaksian itu.
Dan ini menjadi sesuatu yang penting. Dikatakan peganglah itu, hold fast. Peganglah itu. Oleh karena bisa saja terjadi slip, bisa saja terjadi kemudian tergelincir, bisa saja terjadi menjadi jatuh. Di dalam hidup kita memang ini satu tantangan untuk kita. Bagi kita yang sudah setia, sudah menang di dalam Tuhan, lewati segala macam kesulitan, Tuhan mungkin mau mengajak kita masuk ke next level. Sesuatu yang memang penuh dengan tantangan baru, penuh dengan kesulitan baru. Seperti yang dikatakan kepada jemaat Philadelphia ini. Akan ada tantangan pencobaan yang jauh lebih besar di depan kamu. Tetapi bertahanlah. Pertahankan apa yang ada. Dan dilanjutkan di sini adalah bahwa kita diingatkan sebenarnya. Betapa pentingnya kemudian untuk menatap ke depan. Ada orang tuh merasa gampang sekali mencapai sesuatu lalu puas diri dan selesai. Dia lupa bahwa sejarah dunia adalah sebuah sejarah progresif. Dari yang dulu ada menjadi tidak ada dan yang baru muncul dan seterusnya seperti itu. Betapa cepatnya perubahan sekarang ini terjadi, saudara sekalian. Mereka yang tadinya terdahulu menjadi terkemudian. Oleh karena dia lupa untuk mengejar apa yang harus dia kejar. Oleh karena dia lupa untuk terus-menerus mengalami kemajuan. Saya melihat betapa cepatnya perubahan yang sedang terjadi. Dan dalam konteks ini sekali lagi diingatkan, mereka yang sudah menang dalam pujian ini tidak boleh menjadi orang yang puas diri. Ada seorang yang berkata begini, kalau kita sudah selesai play the first half, kita sudah selesai dengan paruh pertama, maka jangan lupa untuk kita juga play the second half. Kasih Tuhan, kita harus play the second half sama seperti kita play the first half. Dalam hidup saya, saudara, selesai setengah itu belum betul-betul komplit. Karena masih ada yang kedua, paruh yang kedua. Dan juga mungkin ada paruh-paruh yang ketiga dan seterusnya. Di dalam hidup ini, perjalanan kita itu betul-betul adalah sebuah perjalanan yang progresif ke depan. Kalau hari ini saya sudah dipakai Tuhan, hari ini kita diberkati, hari ini kita maju, itu tidak berarti titik. Itu berarti koma. Karena ada masa depan lagi. Ada sesuatu yang lagi yang harus kita kerjakan. Dan di situ Tuhan tidak berkata begini, ya kalian sudah selesai. Tidak. Tuhan mengingatkan di sana bahwa dikatakan, ingatlah aku akan datang kepadamu, peganglah. Dan jadilah pemenang terus. Ayat 12. Dia katakan, barang siapa menang. Ada janji baru, sekali lagi. Ada janji baru di atas kemenangan yang lama. Dan atas kemenangan yang baru. Barang siapa menang. Padahal di depan sudah bicara soal kemenangan, soal mahkota. Tetapi ayat yang ke-12 masih bicara lagi. Kalau kamu bisa menang lagi, artinya kalau kamu bertahan dengan sungguh-sungguh, kalau kamu setia lagi dengan lebih sungguh-sungguh, barang siapa menang, ada janji lagi di sini. Jadi ada dua lapis, twofold daripada God's promise. Janji Tuhan ada dua. Di depan ada janji dan ada paket yang kedua lagi. Dan paket yang kedua ini dibicara begini, dikatakan, kamu akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru atau pilar, itu tiang-tiang yang utama. Tiang-tiang yang paling permanen, paling utama, yang paling ditonjolkan, yang paling diperlihatkan. Kamu akan jadi soko guru dalam bait suci Allahku. Dan di sana tidak akan keluar dari situ. Dan tidak akan keluar lagi dari situ. Kamu tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku. Sekali lagi muncul kata nama Allahku. Padanya akan kutulis nama Allahku. Nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi sekali lagi di sini, yang hendak dikatakan adalah, kalau to the next level, di next level dalam hidup mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada berkat paket reward yang pertama. Dikatakan kamu akan dijadikan pilar. Sekarang pilar itu apa maksudnya pilar di sini? Kalau kita lihat konteksnya pada zaman itu, sebenarnya pilar itu menggambarkan akan kekuatan, stabilitas, tetapi juga beauty. Kalau kita lihat bangunan-bangunan luar biasa dalam kebudayaan Yunani, itu pilar-pilar itu dibikinkan itu bukan sekedar tiang biasa. Tetapi tiang yang kokoh, tiang menggambarkan stabilitas, tiang yang menggambarkan akan kekuatan, tetapi juga menggambarkan beauty, keindahan. Nah, pilar-pilar itulah yang ditampilkan di depan penyangga-penyangga utama. Dan kita akan dijadikan itu. Artinya akan diberikan sebuah tempat yang prominent, tempat yang paling utama, tempat yang termulia di hadapan Tuhan.
So, kasih Tuhan dalam konteks Philadelphia, kota ini pernah mengalami yang namanya earthquake, gempa bumi besar, dan seluruhnya hancur. Dan kemudian dibangun lagi bangunan-bangunan baru, dan sejarawan menunjukkan ada pilar yang khusus dibangun sebagai memori, sebagai ingatan terjadinya gempa bumi yang luar biasa itu. Dan di pilar itu dituliskan nama-nama. Jadi setiap kali orang datang, setiap kali orang pergi ke area sana, selalu akan teringat di pilar ini sesuatu peristiwa besar, tapi juga diingatkan akan ada nama di situ. Nama yang menggambarkan orang-orang yang penting pada zaman itu. Dengan demikian sebenarnya Tuhan juga berkata yang sama. Bagi mereka yang setia, yang menang, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, akan ada berkat dan akan ada sesuatu yang Tuhan berikan. Ada satu nama di Alkitab yang sangat bagus, yaitu namanya Zakaria. Zakaria itu sebenarnya in the memory of God. Di dalam memori Tuhan. Artinya Tuhan akan menjadikan seperti itu. Namanya akan dicantumkan di sana. Dan dikatakan bahwa aku akan memberikan namaku yang baru. Kenapa dikatakan ada nama? Nama itu ditaruh di pilar itu untuk menggambarkan keintiman. Menggambarkan akan kedekatan. Menggambarkan akan sesuatu hak istimewa yang diberikan bagi orang-orang ini. So, kasih Tuhan ini adalah satu hak istimewa luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan dari pembahasan tentang kitab perikop Wahyu ini adalah mereka-mereka yang setia dan mereka menang, Tuhan menjanjikan banyak hal, dan kemudian Tuhan membawa mereka kepada satu level lagi dan seterusnya. Intinya adalah bagi mereka yang menang, ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Maka dikatakan barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Tuhan dalam rohnya kepada jemaat-jemaat. Mungkin ada yang berkata begini, kenapa sih menjadi orang Kristen harus berusaha sampai menjadi yang menang? Kenapa sih kita tidak biasa-biasa saja? Kenapa sih kita itu harus selalu menjadi orang yang semangat, yang steam up, yang selalu dikuasai oleh Tuhan, yang selalu harus maju? Kenapa sih harus demikian? Mungkin ada yang berkata begini, tidak usah lah. Kita jadi orang-orang biasa-biasa saja, yang tenang-tenang saja, menanti kedatangan Tuhan, menanti hari akhir hidup kita. Terus sekalian untuk kita yang mungkin bertanya demikian, coba perhatikan ada berapa hal. Saya sebutkan ada 5 hal saja. Kenapa Tuhan itu berbicara dalam kitab ini mengenai siapa yang menang? Pertama adalah karena Tuhan itu di Alkitab ingin saudara itu mengalami kemenangan. Banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara tentang ini. Bahwa dari awal Tuhan menghendaki saudara menang. Di dalam Roma pasal 8 bahkan dikatakan we are more than conquerors. Kita jauh lebih daripada para pemenang bahkan. Bukan cuma menang. Tuhan menghendaki saudara menjadi conquerors. More than conquerors. Kita lebih daripada pemenang. Jadi pemenang dari kalangan pemenang-pemenang. Kedua saudara sekalian. Ketika saudara berjuang untuk menang. Kita memiliki kesempatan. Memiliki kesempatan dan pintu-pintu yang lebih banyak yang dibuka oleh Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang diam saja, pasif saja, menunggu sesuatu saja, saudara tidak akan punya kesempatan. Berbahagialah mereka yang aktif di dalam Tuhan, mereka yang tidak buang-buang kesempatan. Oleh karena begitu mereka berjalan, begitu mereka melangkah, pintu-pintu Tuhan akan dibukakan bagi kita. Saya ingat dalam Yohanes pasal 8 dikatakan, kita yang ikut Tuhan tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia akan selalu berjalan dalam terang. Jadi mereka yang diam-diam itulah yang hidup dalam kegelapan. Tapi mereka yang berjalan dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Sekali mungkin ini kelihatannya gelap, tetapi masih ada lorong terang di depan sana. Tuhan akan membuka jalan, membuka kesempatan, membuka pintu. Hari ini mungkin saudara berkata, wah pintunya tertutup. Iya. Tetapi jangan lupa mungkin ada satu pintu kecil terbuka. Ada celah kecil pada pintu itu yang dibukakan Tuhan. Dan saudara diminta untuk melangkah ke sana. Kalau seluruh pintu ditutup dan tertutup, itu artinya bukan diam. Artinya kita mesti melangkah sampai ada pintu yang kelihatan lebih cerah. Ada pintu yang terbuka. Sampai kelihatan ada celah di pintu. Dan di situ kita melangkah. Itu sebabnya kita perlu melangkah terus. Yang ketiga, kenapa sih saudara harus berjuang untuk mengalami kemenangan ini? Oleh karena dikatakan bahwa Yosua pasal 1 yang ke-8, firman di dalam kita itu mengerjakan bagi kita itu petunjuk, dorongan untuk saudara menjadi pemenang.
Itu sebabnya kalau kita melihat mereka yang belajar firman, yang belajar dekat dengan Alkitab itu adalah orang-orang yang akan dibuat berhasil, kata Tuhan. Yosua 1 ayat yang 8. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. Dan yang keempat, kenapa saudara harus bicara soal kemenangan dalam hidup kita? Oleh karena saudara sekalian, roh Tuhan itu adalah roh kemenangan. Roh yang membuat kita dari keterpurukan itu bangun berdiri. Roh yang membuat kita raise up, berdiri. Roh yang sekalipun situasi itu sulit di sekitar kita. Tetapi tidak pernah roh Tuhan itu menyuruh kita menjadi orang-orang yang kemudian terpuruk, berhenti, frustasi, depresi, tidak. Roh Tuhan itu adalah roh yang menggerakkan, roh yang menghidupkan, yang membangkitkan. Dan yang kelima, kenapa saudara mesti berjuang, bergumul untuk menjadi pemenang? Oleh karena saudara bertanggung jawab terhadap next generation. Saya teringat dengan Asaf, seorang di dalam kitab Mazmur yang berkata, dia satu kali hidup dalam pergumulannya bersama dengan Tuhan, ada banyak pertanyaan, banyak kesulitan. Dan kemudian dia mulai tawar hati dan dia mulai frustasi dan dia mulai kehilangan iman. Dan dia mau meninggalkan Tuhan. Tetapi dia katakan, tapi aku malu. Kenapa aku malu? Dia katakan, karena jangan sampai angkatan anak-anakku mengikut aku. Hari ini jangan berpikir bahwa kalau saya saudara itu mengikut Tuhan lalu kita jadi lemah, jadi tawar hati. Kita hanya tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita hanya tanggung jawab kepada mereka, senior-senior kita. Tidak. Kita sedang bertanggung jawab juga kepada the next generation. Kalau hari ini kita tidak sungguh beriman, kalau hari ini kita tidak serius dengan Tuhan, the next generation akan melihat contoh itu dari kita. Dan saya bersyukur di gereja kita, di Geo Kim Tong. Kalau kita urut ke masa-masa yang lalu, kita melihat senior-senior kita yang luar biasa. Sejarah gereja ini dibangun oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang bayar harga, keringat siang malam dalam doa dan perjuangan. Baru gereja kita bisa maju sampai hari ini. Dan kita hari ini, yang dipercayakan hidup dalam kondisi begini. Kita juga harus prove ourselves. Membuktikan diri kita. Kita ini terbuat dari apa? Kita ini bagaimana? Karena kita bertanggung jawab untuk next generation dan juga bertanggung jawab mempersiapkan next generation. Dan yang terakhir sekali, mengapa saudara harus menang? Oleh karena kita tidak ingin jadi loser. Karena kita tidak ingin menjadi orang kalah, menjadi orang pengecut, orang yang terpinggirkan. Karena kita mau melangkah terus bersama dengan Tuhan sekalipun situasi sulit. Hari ini saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan melewati pandemi. Gelombang 1, gelombang 2. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak ada gelombang 3, gelombang 4. Mudah-mudahan. Kita tidak tahu. Tetapi saya percaya Tuhan izinkan kita melewati semua. Bukan cuma untuk menguji kita, mentes bagaimana kita. Tapi juga bagaimana saudara ini hari ini perlu mengkoreksi diri. Perlu membenahi diri. Perlu menyemangati diri di dalam roh Tuhan dalam firman-Nya. Untuk kita maju lagi. Mungkin kita sudah cukup lelah selama ini. Lelah di dalam gelombang pertama, gelombang kedua. Tapi marilah kita dalam anugerah kekuatan Tuhan. Kita bangkit lagi. Kita yang pernah gagal, kita pernah salah di masa lalu. Mari kita bangkit lagi. Kita yang pernah kecewa, mari kita bangkit lagi. Ada harapan di depan. Saya percaya bukan kebetulan bahwa kita yang terpilih untuk bisa terus menghidupi hidup kita hari ini dan ke depan. Karena ada maksud Tuhan. Maka itu sebabnya jadilah overcomer. Jadilah pemenang-pemenang. Karena di atas semua itu ada janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Marilah kita lebih setia, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Lebih memuliakan akan nama Tuhan. Amin.